Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading kripto lagi di MT5 atau MetaTrader 5. Nah kali ini gue nggak akan trading di Bitcoin karena Bitcoin lagi jelek marketnya. Gue ketemu market yaitu di Doge USDT atau USD dolar ya. Di sini gue akan open posisi buy aja dulu. Ntar dulu kita lihat di 1 day. Oke, di 4. Oke, gue akan open posisi buy aja di sini sebesar 0,01 lot guys ya. Kita lihat kita masih minus sebesar 0,46 dolar. Alasan di sini gue open posisi, kita lihat di time frame 1 jamnya guys. Di sini uptrend ya, udah mulai uptrend. Tadinya dia penurunan ya, ini udah mulai uptrend naik ke atas dan ngebentuk pola baru ternyata di sini guys. Nih. Ngebentuk gunung. Nah, kenapa gue open posisi di sini? Lihat, ini supportnya udah saling bersentuhan. Kayak ini modelannya gunung ke bawah ya. Lihat ya, resisten. Nah, menurut gue ini bakalan masih ke atas karena di sini belum menyentuh resistennya ya, masih ada kemungkinan. Terus di sini juga ngebentuk support sih, ada support yang menghalangi dia untuk ke bawah. Jadi si candle ini sih menurut gue sih bukan support atau sinyal kenaikan yang kuat, tapi seenggaknya ini udah melewati resistennya ya. Nah, gue open posisi tepat banget pas dia candle merah, pas di supportnya. Jadi gue open posisi buy. Biasanya dia bakal ada dorongan kuat dari support ini untuk dia naik ke atas ya guys ya. Nah kalau ditanya bakal dia ke bawah nembus bisa nggak, kemungkinan bisa tapi sangat kecil ya karena di sini masih support. Nah berarti kalau dia emang bisa ke bawah lagi tembus, nah oke, berarti kita minus ya. Stop lossnya di sini nih, support sama support ini, berarti dia bakalan ke atas. Nah di sini sih lagi ngebentuk si sideways ya, lihat rata sideways. Jadi masih kayak ragu-ragu si market apakah dia mau naik ke atas mau enggak. Tuh minus 0,58 dolar. Kita lihat di 4 jamnya. Di 4 jamnya ini bagus sih ya di 4 jamnya, tapi pelemahan. Nah, itu di 4 jamnya ini naik guys, kenaikan ya. Lagi ada kenaikan di Doge di 4 jamnya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Tapi banyak pelemahan sih ya. Untungnya dia sih belum menyentuh si area resistennya aja. Nih, dan di ke atas lagi ya. Wah udah minus 1 dolar tuh guys. Gawat, nggak apa-apa. Oke. Kalau di 4 jamnya ini sebenarnya bagus dia naik ke atas. Cuma satu, informasi candle ini pelemahan guys. Informasinya pelemahan. Jadi itu yang membuat menurut gue agak ragu juga. Kita lihat 1 D deh. Nah, di sini penurunan downtrend ternyata. Tuh. Dan ini dia bukan support nah ya. Malah menurut gua dia bisa jadi ke bawah dulu. Nah untungnya ini melewati nih, candle hijau melewati resisten areanya. Jadi ada harapan lah ya untuk dia naik ke atas. Tuh, dan ini lihat deh, udah berkurang lagi. 1 day ke atas itu nggak bagus guys ya. Jadi gue nggak rekomendasiin trading di Doge hari ini di daily-nya. Kenapa Hen? Ini menurut gue udah di harga tertingginya sih, meskipun udah melewati. Dan yang melewati candle-nya juga bukan candle kekuatan, pelemahan. Kita lihat deh di yang lebih besar time frame. Oh lebih bagus ya time frame yang lebih besar ternyata. Tapi riskan lah ya. Tuh dia udah menyentuh si supportnya guys ya. Tuh bisa jadi dia ke atas lagi sampai sini. Bagus kok, bagus kalau gue lihat ya. Main di 1 day lebih, soalnya di 1 minggunya tuh bagus, meskipun di sini bukan support atau sinyal kenaikan ya yang kuat. Jadi ini termasuk bagus menurut gua. Jadi kalian bisa trading dengan waktu yang agak lama. Nah tuh ya bagus ini guys. Cuman nih yang bahaya itu candle hijau. Nah ini lebih dari 1 minggu tuh malah lebih bahaya. Ada candle hijau yang overlock, jadi hati-hati ya. Main di 1 hari aja atau 1 jam, nggak usah terlalu lama. Gue juga di sini mungkin kalau ininya udah tertarget, udah profit, gue akan close guys ya. Gue akan close di sini karena udah mau menyentuh resistennya. Terus di sini sideways juga ya, sideways juga, jadi jangan lama-lama deh. Oke, tuh udah profit ya, warna hijau di sini. Gue akan
Skip kali ya. Ini udah profit kita guys tuh. Kalian lihat sendiri. Cuma belum sampai target. Gua akan skip, gua mau trading di aplikasi lain juga, platform lain, di aset lain, entah itu forex, saham, emas, ya. Nanti kita lanjutin lagi kalau dia udah sampai target profitnya guys. Ini belum. Oke guys, di sini kita profit. Lihat udah warna hijau. Jadi siap-siap aja nih kita untuk tutup posisi kalau sampai targetnya ya guys ya. Mudah-mudahan sampai target ke atas. Oke, dia masih ya. Tadi gue lihat dia udah sampai sini nih. Profit kita guys kalau di sampai sini. Ya. Gak apa-apa. Jadi kita harus sabar aja dulu sembari nungguin ya guys ya. Dan $0,85 di sini ya, sabar. Kita siap-siap aja close 0,9. Oke, udah $1 lebih kita close guys. Lumayan ya. Dia benar-benar naik tuh ya. Nah, ini udah menembus, nggak tahu nih bakal menembus apa enggak nih. Kita lihat aja tuh, kuat banget ya guys. Jadi di sini ya, kalau kita lihat ini kan tadi gue bilang ini bakal menembus apa enggaknya nih, tergantung nih. Tergantung dia apakah melewati resisten atau support. Kalau dia melewati resisten areanya, berarti dia melanjutkan kenaikannya yang sebelumnya. Kalau dianya menembus area support, ya berarti dia bakalan pembalikan arah harga. Tapi tergantung si candlenya, kekuatannya ya, informasinya itu tergantung. Jadi kita bisa lihat dari situnya guys. Kalau di 4 jamnya gimana sih ya? Nah, kalau di 4 jamnya ini, marketnya ini emang sama, lagi naik uptrend. 1 jam dan 4 jam itu sama, searah, supportnya nggak saling menembus, resistennya saling menembus, ya kan? Kalian lihat sendiri. Nah, tapi di sini udah hampir mengenai resisten areanya, jadi harus hati-hati. Kalau ngeliat begini, jangan lama-lama trading, jangan lama-lama ditahan, karena takutnya dia bakal ke bawah lagi, minus lagi kalian, dan lama lagi nunggu profitnya. Mending dijual, nanti bisa beli lagi di pas harga di bawahnya, ya. Kalau udah menyentuh resisten, belinya di sini. Nah, beda. Apalagi gimana kalau udah menyentuh support, beli lagi di ke atas, resisten juga bawah. Nah, kenapa nggak open position sell pas dia di resisten? Bisa kalau marketnya begini ya, gunung begini. Tapi masalahnya sih ini marketnya ini lagi uptrend. Kalian cek dulu marketnya itu lagi uptrend apa downtrend. Uptrend, jadi gue hanya ingin mengikuti arah marketnya, amannya aja guys. Nggak mau gue ngambil resiko yang besar-besar ya kan, karena kita trading di modal kecil juga. Beda cerita kalau kalian modalnya besar mau resikonya besar ya silakan, karena uang kalian nggak bisa habis, ibaratnya tuh masih ada lah cadangannya. Nah, kalau gue beda cerita. Intinya tergantung modal kalian aja. Nah, satu day gimana? Satu harinya ini menurut gue ini sangat rusak, hancur. Jadi nggak bagus untuk kita trading di jangka panjang. Ya, lihat sendiri. Jangan trading di jangka panjang. Di atas satu day jangan. Di atas 4 jam juga beresiko lama-lama. Mending udah aman-aman ya, 1 jam, 2 jam, ya 3 jam, 4 jam. Tapi kan kalau gue dalam hitungan menit juga, kalau udah profit ya gue bakal close. Karena target profit dari modal segitu ya gue segitu kalau modal gue kecil ya. Dari modal kecil. Nah, beda cerita kalau modal gue besar. Nah, ini gue ngasih tahu ke kalian cara-caranya aja biar kalian paham ya. Dari baca informasi candlenya juga kelihatannya nggak terlalu kuat juga di sini. Ya tuh, ini juga informasi candle ini sama-sama lemah. Candle merah lemah, candle hijau pun juga lemah. Jadi kayak jangan dulu, nanti aja deh kalau kita mau trading di Dogi. Nah, ini lagi di Dogi Coin ya. Ini Dogi Coin ini emang harganya itu stabil aja, segitu aja dia. Makanya gue tradingin aja buat jangka pendek aja. Ya, dapat untung dari Dogi atau Bitcoin. Oke. Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan investasi lainnya, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue. Nanti gue masuk ke grup gratis, di situ ada materi-materi yang bisa kalian pelajari semuanya guys. Pokoknya terima kasih ya. Kita lanjut trading lagi di platform lain atau aset lain atau aplikasi lain. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.